Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang personalia perencanaan. Dari MK, Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Dekananto. Yang kedua ada Luciana Martaria. Yang ketiga ada Muhammad Fikri Darmawan. Yang keempat ada Primadana Syahputra. Selanjutnya saya akan membacakan tentang perencanaan dalam sumber daya manusia. Sebelum itu, pengertian tentang sumber daya manusia atau Human Resource Planning atau HRP adalah proses peramalan yang sistematis dan menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia. Sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerja memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Tahapan perencanaan sumber daya manusia yang pertama itu adalah menganalisis tujuan organisasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, perkiraan permintaan dan pasukan sumber daya manusia. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Yang kelima, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Yang keenam, pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Saya Luciana Martaria. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tugas manajemen personalia. Manajemen personalia memiliki tugas dalam hal pengadaan tenaga kerja berkualitas dengan kuantitas yang memadai, karena manajemen personalia selalu berhubungan dengan sumber daya manusia. Maka tugas mereka yaitu yang pertama, melakukan seleksi tenaga kerja dengan yang dibutuhkan perusahaan dan memastikan calon karyawan yang direkrut berada di posisi yang tepat. Yang kedua, merancang anggaran tenaga kerja, yang artinya merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Yang ketiga, membuat job description, job specification, dan job analysis. Job description adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa yang akan dilakukan, bagaimana mereka melakukan itu, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Job description umumnya berisi nama jabatan, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan dari suatu jabatan. Job specification. Secara umum, job specification berisi mengenai seluruh kualitas yang dibutuhkan untuk suatu posisi tertentu. Job analysis adalah sebuah catatan yang disusun secara sistematik mengenai tanggung jawab, tugas, keterampilan, akuntabilitas, lingkungan kerja, dan keterampilan khusus dari sebuah posisi pekerjaan. Job analysis juga mencangkup kemampuan fisik dan emosional yang dibutuhkan saat bekerja. Yang keempat, menentukan dan memberikan sumber daya manusia pada perusahaan. Yang kelima, mengurus, mendidik, dan mengembangkan sumber daya manusia. Ini meliputi proses pendidikan sumber daya manusia, karena pengetahuan akan diperoleh salah satunya dengan pendidikan. Yang keenam, menguruskan segala hal tentang pensiun dan berhentian. Yang ketujuh, mengurus kesejahteraan karyawan. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fikri Darmawan. Fungsi-fungsi manajemen personalia dalam perusahaan. 1. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajemen personalia meliputi 4 komponen. Komponen ini merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang ditetapkan.
Berikut 4 komponen fungsi manajemen. 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, 4. Pengawasan. Fungsi operasional. Fungsi selanjutnya dari manajemen personalia adalah fungsi operasional. Fungsi ini lebih banyak membuat tentang berbagai hal mengenai sumber daya manusia melalui dari pengadaan hingga pemeliharaan seperti berikut. 1. Mengadakan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan, termasuk jumlah dan keahliannya. 2. Training development terhadap sumber daya manusia dalam perusahaan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 3. Pemberian kompensasi kepada tenaga kerja sebagai bentuk penghargaan. 4. Pengintegrasian yang berhubungan dengan keinginan perusahaan dengan tenaga kerja ataupun individu dalam perusahaan. 5. Pemeliharaan terhadap kondisi tenaga kerja dalam perusahaan baik secara fisik maupun fisiknya melalui pelayanan-pelayanan kesejahteraan dan sebagainya. Manfaat manajemen personalia. Secara lebih luas bahwa manajemen personalia yang baik akan menghasilkan beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Dapat memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. 2. Bisa menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. 3. Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. 4. Mampu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. 5. Dapat melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.